Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang program linier. Apa itu program linier? Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Yang disebut nilai optimum itu di dalamnya ada bisa jadi maksimum atau minimum dan diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam program linier secara umum terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan fungsi kendala. Fungsi kendala itu yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan fungsi objektif, yaitu fungsi yang nilainya dioptimumkan, yaitu bisa dimaksimalkan atau diminimumkan. Nah, dalam program linier ini, batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat dalam masalah program linier diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika atau biasa kita sebut dengan model matematika. Nah, dalam cara menyelesaikan permasalahan nyata dengan program linier dua variabel, kita harus mengetahui dulu cara memodelkan matematika, dan yang kedua yaitu menentukan nilai optimum bentuk objektif. Jadi di dalam program linier itu kita harus bisa memodelkan matematika dari suatu permasalahan, lalu kita akan menentukan nilai optimum yang dalamnya bisa dimaksimalkan atau diminimumkan dari bentuk objektif gitu ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita masuk ke model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika yaitu suatu rumusan matematika. Di dalamnya itu dia bisa berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, nilai matematika lebih dari 6. Yang kedua, nilai fisika minimal 7. Yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Oke, pertanyaannya, buatlah model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa ke jurusan IPA. Oke, dalam membuat model matematika, biasanya masalah-masalah yang hendak kita selesaikan itu, kalau misalkan kita gunakan program linier, kita terlebih dahulu menerjemahkan menjadi model matematika. Biasanya kita gunakan variabelnya variabel X dan Y. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita misalkan dulu untuk X-nya adalah matematika dan Y-nya adalah fisika. Lalu yang pertama, nilai matematika lebih dari 6. Berarti nilai matematika adalah variabel X lebih dari 6. Berarti tandanya lebih dari 6 gitu ya. Nomor 1 itu gampang sekali. Nomor 2, nilai fisika minimal 7. Berarti kalau ada kata minimal 7, berarti tandanya berarti Y-nya lebih dari atau sama dengan 7. Kenapa lebih dari atau sama dengan 7? Karena di sini ada keterangan nilai fisikanya minimal 7. Kalau minimal 7 berarti dia boleh 7 kan ya? Boleh 7, tapi dia harus lebih dari 7 berarti karena minimalnya batasnya adalah 7 gitu. Makanya kita gunakan tandanya Y-nya lebih dari sama dengan 7. Lalu nomor 3, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Berarti X-nya ditambah Y-nya tidak boleh kurang. Berarti kalau tidak boleh kurang, boleh kan 13? Nah, berarti ada tanda sama dengannya. Berarti kita kasih tanda X tambah Y-nya lebih dari sama dengan 13. Oke, itu model matematika yang sederhananya. Untuk selanjutnya, kita ada contoh yang kedua. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi.
Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu RS dan RSS. Luas tanah tipe RS 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS 80 meter persegi. Oke, dan selanjutnya rumah itu akan dijual dengan keuntungan sekian. Oke, kita buat model matematika dan tulis labanya dari X dan Y. Oke, yang pertama, rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu RS dan RSS. Oke, berarti kita misalkan dulu ya. Kita buat pemisalan dulu. X-nya adalah rumah tipe RS dan Y rumah tipe RSS. Selanjutnya, di sini ada keterangan, ada luas, ada tipe gitu ya. Berarti kita buat dulu syarat atau kendalanya. Luas tanah tipe RS 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS 80 meter persegi. Berarti kita buat, dan ini jangan lupa luas keseluruhannya adalah 10.000 meter persegi. Berarti kita buat modelnya 100x ditambah 80y kurang dari sama dengan 10.000. Kenapa tandanya kurang dari? Di sini kurang dari karena yang diketahuinya hanya seluas 10.000 meter persegi. Berarti kalau misalkan mau bangun rumah, dia nggak boleh lebih dari 10.000 gitu. Jadi maksimalnya 10.000 meter persegi. Makanya kita kasih tanda kurang dari atau sama dengan 10.000. Dan yang kedua, oke, ini kita boleh sederhanakan, semuanya dibagi 20 ya. Jadinya 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 500. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang. Tipe RSS dikerjakan 3 orang, sedangkan tenaga kerja yang tersedia 450 orang. Sama seperti tadi, yang tersedianya yang ini kalau tanah 10.000, kalau di sini jumlah pekerjaannya yang tersedianya 450 orang. Lalu bagaimana modelnya? Model matematikanya berarti 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 450. Jadi dia tidak bisa melebihi jumlah pekerja, harus kurang dari kalau nggak sama dengan 450 gitu. Karena kalau lebih dari 450 dia tidak tersedia di sini ya. Oke, yang ketiga, ini x-nya lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena, dan ini satu lagi y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0, karena kalau tipe rumah gak mungkin kan ya nilainya negatif. Makanya kita kasih tanda lagi, 1, 2 lagi, yang nomor 3 dan nomor 4 gitu. Dan selanjutnya, di sini rumah itu akan dijual dengan keuntungan. Oke, berarti ini yang kelima itu menunjukkan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Karena di sini kenapa di sini jadikan fungsi tujuan atau fungsi objektif? Karena nanti kita akan mencari kalau keuntungan kan bisa minimumnya atau maksimumnya berapa keuntungannya, seperti itu ya. Makanya ini yang kalau laba kita buat menjadi fungsi tujuan. Oke, jadi kita terjemahkan lagi dari kalimat tadi menjadi 1 juta X ditambah 750Y. Nah, sehingga kalau kita buat menjadi fungsi objektif, berarti Fxy sama dengan 1 juta X ditambah 750Y.